Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di perkuliahan Eksplorasi Migas di pekan ke-10. Untuk minggu ini topiknya adalah mengenai interpretasi Wheelock dan korelasi sumur. Oke, seperti yang kita tahu ya, dalam eksplorasi migas kita biasanya mengandalkan berbagai macam data ya, seperti seismik, kemudian kalau dari outcrop juga sebagai analog gitu ya, untuk di bawah permukaannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah well logging ya, well logging. Nah, pada pekan kali ini kita akan coba membahas mengenai well log itu sendiri ya, pengukuran di dalam sumur bor gitu. Nah, salah satu log yang utamanya digunakan itu adalah ini gamma ray ya. Ini merupakan salah satu litologi log ya yang biasa digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon. Oke. Ya, untuk gamma ray log sendiri ini biasa disingkat dengan GR ya, GR. Ini sebenarnya passive logging ya, di mana sebenarnya alatnya ini merekam natural gamma rays ya, natural emissions. Jadi yang alami, emisi alami dari gamma ray-nya. Jadi nanti bisa merekod atau merekam K, U atau TH ya, thorium gitu, uranium atau thorium gitu. Kemudian ini sebenarnya merupakan sebuah proxy ya, proxy di mana dapat membedakan shale dengan non-shale gitu ya. Karena pada prinsipnya shale itu sendiri bersifat radioaktif ya, radioaktif, dia mengandung K maupun uranium atau thorium gitu. Dan sementara untuk non-shale ya seperti sandstone gitu, dia biasanya kandungan radioaktifnya sangat sedikit sekali gitu. Ya, clay free zone gitu ya, di mana dia non radioaktif atau sedikit sekali begitu ya kandungan radioaktifnya untuk yang non-shale seperti sandstone. Dan juga sebenarnya gamma ray log ini bisa untuk mengidentifikasi ya, walaupun nanti ada beberapa tools lain untuk mengkonfirmasinya, dan juga mungkin dari pengamatan di melalui coring atau cutting ya, adanya granitic arkos ya, yaitu karena ada K feldsparnya gitu ya, K-feldspar-nya, di mana granitic arkos itu nanti kalau dia melapuk biasanya akan berubah ya menjadi ini clay begitu ya. Nah, granitic arkos ini nanti akan menunjukkan gamma ray yang cukup tinggi ya. Nah, gamma ray yang cukup tinggi nanti berarti beda ya. Sebenarnya bukan shale tapi dia granitic arkos gitu. Nah, ini harus berhati-hati juga dalam menginterpretasi well log gamma ray begitu ya. Kalau misalkan di basin tersebut ada indikasi adanya granitic arkos, maka kita harus berhati-hati untuk menginterpretasi apakah itu shale atau dia granitic arkos. Kemudian ada juga jenis shales di mana dia memberikan respon gamma ray yang sedikit ya radioaktifnya, seperti kaolinitic shale. Dan juga ada beberapa jenis sandstone seperti micaceous sandstone di mana dia bisa saja mengindikasikan log responnya itu gamma ray-nya tinggi begitu. Dan juga ada beberapa evaporites ya. Namun kalau evaporite itu sendiri seperti anhydride itu dia tidak bersifat radioaktif ya, non radioaktif. Nah, gamma ray ini bisa di-run di case hole ya. Jadi case hole, jadi sehingga bisa digunakan pada sumur-sumur tua begitu ya.
Nah, kemudian juga resolusinya secara vertikal itu sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Nanti kita bandingkan dengan log yang lainnya ya, untuk resolusi vertikalnya begitu. Nah, ini minimum value-nya. Minimum value-nya itu mengindikasikan adanya clean shell ya, clay free itu. Clay free. Ini clean sand gitu ya. Nah, kemudian untuk yang maximum value-nya di mana ada 100% shell zone gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan shell zone ya begitu ya. Nah, ini adalah shell baseline-nya. Kemudian di sini ini ya karena dia mengindikasikan adanya maksimum deflection ya. Nah, ini minimum deflection-nya ini bisa juga disebut dengan sand baseline gitu ya. Nah, kemudian ini ada formula untuk menghitung volume shell ya. Volume shell di mana sama dengan GR yang dibaca log dikurangi dengan GR clean sand dibagi dengan gamma ray shell-nya itu sendiri ya. Maksimum deflection-nya dikurangi dengan gamma ray di clean sand-nya. Nah, ini beberapa ininya ya, contoh pembacaan ya. Kalau kita bisa lihat ini gamma ray. Nanti kita coba bahas resistivity juga, neutron porosity dan density begitu ya. Sebenarnya di gambar ini kita akan melihat bahwa sebenarnya di kenyataannya itu untuk di realnya ya, real world-nya itu kita tidak akan melihat log respon yang ideal seperti di textbook seperti itu ya. Kayak misalkan di sini shell gitu ya. Nah, ini log responnya gini kan, cukup datar gitu ya. Terus kalau ada porous sandstone di mana dia defleksinya ke kiri gitu ya. Nah, namun dalam kenyataannya sebenarnya ini log responnya yang akan diberikan gitu ya. Nah, di mana di sini ada shell gitu ya, mungkin ada silty shell-nya juga gitu. Kemudian di sini sandstone ya. Sandstone kemudian dia mungkin saja menghalus ke atas gitu ya, menjadi argillaceous gitu. Nah, ini selanjutnya lithology log yang cukup efektif ya, adalah spontaneous potential SP ya, SP. Nah, untuk spontaneous potential ini secara praktikal sebenarnya ingin mengidentifikasi permeable dan impermeable zone gitu ya. Hampir sama dengan tadi ya, gamma ray begitu ya. Tapi yang diukur dalam spontaneous potential ini ya beda potensial ya, beda potensial antara elektroda yang ada di permukaan dengan elektroda yang ada di borehole gitu ya. Nah, elektroda yang di borehole ini akan merekam potensial di lapisan tertentu ya, di depth tertentu gitu ya. Kalau misalkan di sini dia berhenti di sini lognya, maka dia akan merekam lapisan sandnya begitu. Nah, nanti akan terekam hasilnya itu kita bisa melihat di mana permeable strata gitu ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai permeable berarti dia potensi sebagai reservoir yang bisa dieksploitasi begitu. Dan juga bisa sebenarnya untuk melihat tren dari ukuran butirnya ya. Nah, artinya dia juga bisa berbicara tentang lingkungan pengendapan gitu. Dan dia bisa untuk mengkalkulasi resistivity ya dari formation waternya itu untuk SP ini. Untuk responnya itu hampir mirip dengan gamma ray ya. Gamma ray di
porous sand atau sandstone dan juga di shale gitu ya. Tapi tidak di limestone gitu dan juga cemented sandstone gitu. Di mana kalau di limestone dan cemented sandstone itu semennya ya yang akan mengontrol permeabilitasnya daripada si clay content-nya itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya pada prinsipnya untuk secara praktikal untuk melihat log spontaneous potential kita melihat defleksi ya, defleksi apakah defleksinya positif atau negatif itu sebenarnya tidak begitu penting. Yang penting kalau misalkan dia ada defleksi begitu ya, berarti dia adalah permeable zone gitu, permeable zone. Hal yang pertama yang harus kita lakukan memang kita harus mengidentifikasi shell baseline-nya dulu. Shell baseline-nya. Kalau misalkan ini mungkin ini interpretasi dari gamma ray bisa untuk melihat adanya shell baseline-nya ya. Misalkan ini shell baseline-nya berarti ini ada defleksi ya. Apapun defleksinya antara dia defleksi ke kiri atau ke kanan ya, defleksi negatif atau positif, dia akan mengidentifikasi adanya permeable zone ya, permeable zone. Nah, ini prinsip utamanya ya dalam pengukuran beda potensial gitu. Nah, untuk yang ini kita fokus yang ke porusnya ini sendiri, yang ini materialnya lebih porus ya. Dimana nanti sebenarnya beda potensial ini diukur dari water formation water ya, yang biasanya ada ion-ion Na+ dan Cl- gitu. Karena Cl- ini ionnya itu lebih mobile, maka kalau di porus dia akan mengalami net negative charge gitu. Lain halnya dengan kalau misalkan dia di clay ya yang cukup impermeable, clay particles, karena clay ini sendiri ya pada prinsipnya itu biasanya adalah negative charge ya. Jadi Cl ini akan agak terhambat gitu sehingga Na+-nya ini yang akan cukup mobile. Sehingga kalau di keadaan impermeable zone ini dia akan diukur sebagai net positive charge ya karena Na+-nya yang cukup melimpah gitu. Nah ini skematiknya yang menandakan adanya log respon yang berbeda untuk litologi yang berbeda ya. Ya, sebenarnya untuk di impermeable zone juga, maksud saya di permeable zone, dia juga bisa ya, bisa tidak ada ininya, tidak ada log respon ya. Misalkan kita, jadi log responnya sama dengan shale ya. Ini keadaannya kalau dia resistivitas dari mud filtrate-nya sama dengan resistivitas dari airnya begitu ya. Sehingga nanti log responnya sama dengan shell-nya gitu. Nah, kalau misalkan dia ada perbedaan resistivitas ya, resistivitas antara mud filtrate dengan water, formation waternya, dia akan terjadi defleksi. Nah, ini defleksi ya. Nah, ini semuanya defleksi-defleksi ini kita lihat ya. Ini shell baseline-nya gitu. Ini shell baseline-nya begitu ya. Nah, setiap ada defleksi ke negatif itu ke kiri atau positif ke kanan, dia itu menandakan permeable zone gitu. Nah, ini contohnya. Ini ya permeable zone ya. Ini sandstone gitu ya. Nah, tapi apa bedanya kalau misalkan dia defleksinya ke kiri ya, negatif gitu. Kalau dia defleksinya ke kiri, artinya dia mud filtrate-nya ini lebih besar resistivitasnya daripada resistivitas dari airnya. Tapi kalau misalkan dia defleksinya ke kanan, artinya mud filtrate resistivity-nya ini ya, ini defleksinya ke kanan ya, ke kanan dari
si shell baseline-nya. Nah, ini shell baseline-nya kan. Nah, ini. Nah, kalau ini dia ke kanan artinya RMF-nya lebih kecil dari RW-nya begitu, atau resistivitas dari formation water. Nah, ini di sini kita lihat sebenarnya perbandingan saja ya, perbandingan antara log gamma ray dengan log SP ya. Dimana kalau kita lihat sebenarnya log gamma ray ini memiliki resolusi vertikal yang sangat baik ya, sangat baik jika dibandingkan dengan log SP ya, seperti ini. Nah, ini lengkungan-lengkungan ini kan relatif jarang ya. Artinya dengan bertambahnya depth kita tidak melihat variasi-variasi begitu ya. Tidak ada variasi yang bisa diperlihatkan di shell gitu, di gamma ray ya. Misalkan ini ya, kalau di gamma ray kan dia ada sebuah tren seperti ini ya, dengan bertambahnya depth. Tapi kalau ini relatif mulus saja begitu. Nah, makanya untuk log gamma ray memiliki vertical resolution yang lebih besar daripada log SP gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga nih shell baseline-nya ya, kemungkinan shell baseline-nya di sini. Artinya di sini ya, kalau di log SP-nya ya, log SP-nya di sini. Nah, ini kalau kita lihat defleksinya berarti untuk log SP defleksinya ke arah positif ya, positif deflection. Nah, kalau positif deflection dia adalah artinya resistivitas smart filtrate-nya lebih kecil dari resistivitas waternya begitu ya. Jadi setiap ada defleksi dari ini menandakan permeable zone ya. Seperti misalkan di yang terlihat cukup jelas ya di sini ya. Nah, ini di sini. Nih, ini shell baseline dari SP-nya. Kemudian ini log responnya ya, log respon dari SP-nya. Nah, ini juga terlihat dari gamma ray-nya ya, gamma ray-nya cukup kecil gitu. Nah, tapi yang mendekati ya, log SP, log responnya yang mendekati shell baseline ya, contohnya di perlapisan ini ya, di zona ini kita bisa lihat gamma ray-nya juga cukup tinggi. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa yang lebih permeable yang di sini begitu ya. Ya, ini jadi saling melengkapi ya, ada supportingnya ya antara gamma ray dan SP-nya saling mendukung gitu. Untuk litologi log yang selanjutnya adalah kaliper log, di mana dia sebenarnya pada prinsipnya mengukur ininya ya, lebar dari borehole-nya begitu. Nah, ini alatnya begitu ya, alatnya untuk mengukur lebar dari borehole-nya. Nah, kenapa penting ya litologi kaliper log ini, atau disingkatnya CAL ya, CAL gitu, karena ini bisa mengindikasikan litologi yang berbeda ya ketika kita mengebor gitu ya. Ketika dia misalkan lubang bor yang dibuat itu sebenarnya lebih besar ya daripada drill bit yang ini, maka dia akan mengindikasikan adanya washout ya. Washout ini biasanya mengindikasikan shale atau adanya garam ya, salt gitu, salt. Tapi kalau misalkan dia mengukur di kaliper log-nya itu ini apa? Lebar dari lubang bornya itu lebih kecil dari drill bit, ini akan mengindikasikan adanya mud cake ya, mud cake di mana ada akumulasi dari solid ya, solid dari drilling fluidnya begitu. Nah, ini yang akan mengindikasikan adanya permeable zone gitu ya. Nah, ini contohnya ya, adanya washout gitu ya, adanya washout.
Ini ya, kalau washout ini biasanya mengindikasikan ini ya, adanya shale gitu ya di, lapisan tersebut gitu. Tapi juga, eee, kalau misalkan lubang bor yang terekam itu sebenarnya, juga bisa mengindikasikan, adanya clay juga ya, swelling clay ya, nah ini biasanya swelling clay ini clay yang mengembang ya, biasanya, kaya akan mormorillonit gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan, ini ya, mengembang. Artinya dia, lubang bor yang terekam di kaliper lock ini akan, lebih kecil daripada, ukuran dari drill bit-nya gitu. Tentunya, kaliper lock ini bisa sebagai proksi untuk menginterpretasi, litologi yang berbeda, dan juga dia akan, eee, ini ya berguna untuk, menghitung volume ya, volume, dari lubang bornya tersebut untuk keperluan, cementing-nya gitu, cementing dari casing-nya. Nah ini salah satu contohnya saja ya, contohnya saja, kita fokus ke yang ini, yang di sini. Ini kalau untuk kaliper, ini, bit size-nya ya, bit size-nya, drill bit-nya ini yang garis dashed line-nya yang putus-putus. Nah, kemudian, bit size-nya garis yang putus-putus ya, untuk kaliper yang warna merah putus-putus. Nah, kalau kita lihat ini, di zona yang ini, rekaman antara bit size dan kaliper, sama ya, hampir sama. Jadi, kaliper, zona ini berarti, ini ya, kita bisa interpretasikan sebagai, more permeable ya, lebih permeable. Nah, kalau misalkan dia ada, ternyata lubang bornya lebih besar ya. Nah, kalau kita lihat, kaliper itu dia pembacaannya di sini ya, inci ya, 4 inci sampai 24 inci. Nah, ini ada kenaikan ya, atau pelebaran dari lubang bornya yang ditunjukkan di zona yang di bawahnya ini. Nah, artinya tadi ini adalah zona-zona washout gitu ya, yang bisa diindikasikan sebagai, uh, lebih shaley begitu, lebih shaley. Nah, kita bisa lihat juga ternyata di gamma ray-nya juga cukup mendukung ya. Nih, yang warna hijau ini, dia memang di daerah yang atasnya ini, kita kita tarik dulu ya, sebenarnya kita tarik dulu, shell baseline-nya begitu ya. Nah, misalkan ini shell baseline itu yang maksimum gamma ray-nya. Ternyata memang ini cukup, ini ya, cukup sedikit ya, ininya, nilai gamma ray-nya ya di bagian atas. Dia more permeable, mendukung dengan, data dari kalipernya gitu. Sementara yang di bagian bawah ada kenaikan, nilai gamma ray ya yang warna hijau ini, yang mendekati dari shell baseline-nya. Artinya dia, zona-zona impermeable. Nah, ini, lock yang selanjutnya adalah resistivity lock. Sebenarnya pada prinsipnya resistivity lock ini adalah mengukur, resistivity ya, resistivity dari, keseluruhan formation-nya. Jadi kalau formation-nya ada mineral, fluida begitu ya, baik hidrokarbon atau, air gitu ya. Nah, ini nanti akan terekam dalam resistivity lock gitu. Pada prinsipnya untuk, resistivity lock ini dia sebenarnya, biasanya, mengindikasikan adanya jenis fluida tertentu ya, di mana biasanya saline water atau, formasi water yang, dengan salinitas tinggi ya, akan menghasilkan, resistivitas yang kecil gitu. Tapi karena memang, ya saline water ini ya, saline water ini kan konduktif ya, artinya konduktif sehingga resistivitasnya kecil gitu. Beda dengan hidrokarbon seperti petroleum,
oil atau gas ya, di mana dia akan mengindikasikan resistivitas yang besar. Tentunya resistivity lock ini tidak hanya mengindikasikan jenis fluidanya saja ya. Jadi di tight formation atau formasi-formasi yang cukup porositasnya dan permeabilitasnya cukup kecil, dia akan juga memperlihatkan perbedaan dari resistivity lock. Nanti kita akan lihat ya di tight reservoir seperti apa. Nah juga ini contohnya ya, dimana kalau kita lihat dia logging toolsnya ini mengukur pada perlapisan ini begitu ya. Nah untuk logging toolsnya ini berbeda-beda ya. Ada yang dia mengukur invaded zone-nya yang relatif lebih dekat dengan toolsnya, dan juga di bagian yang tidak terinvasi begitu ya. Nah, yang tidak terinvasi oleh mud filtrate. Nah, yang biasanya kita pakai itu yang di uninvaded gitu ya, yang tidak terinvasi oleh mud filtrate-nya. Nah, karena yang tidak terinvasi itu akan menunjukkan resistivitas true resistivity zone-nya gitu ya, secara natural. Tapi kalau yang dia ada pengaruh mud-nya di sini ya, pengaruh mud-nya di sini nanti dia akan mempengaruhi pembacaan begitu. Kemudian juga ada pengaruh dari mud ya, mud yang dipakai dalam pemboran ya. Biasanya kalau water based mud ini memiliki low resistivity ya, water based mud. Tapi kalau misalkan oil based mud ini akan memiliki resistivitas yang seperti petroleumnya begitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat mengidentifikasi shale ini sendiri, dia biasanya resistivitasnya kecil ya. Resistivitasnya kecil. Berarti tadi kita udah lihat ya, di gamma ray-nya itu sendiri dia besar, tapi kalau di resistivitasnya dia nilainya kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan dia di zona-zona reservoir ya, dan dia mengandung hidrokarbon, biasanya dia akan ini ya, memiliki resistivitas yang besar gitu ya, karena dia non-konduktif gitu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia ini misalkan ini semakin ke arah kanan dia semakin besar nilainya begitu. Nah, kalau dia di reservoir gitu ya, dia akan mengalami defleksi ke arah yang kanan gitu karena dia lebih besar nilainya gitu. Nah, ini ada perbedaan kalau misalkan mud yang dipakai water based mud atau oil based mud ya. Gitu. Nah, ini kita lihat, yang dilihat sebenarnya adalah deep resistivity lock-nya LLD ya, gitu. LLD misalkan. Nah, kalau di shallow LLS ya, shallow penetration ya, dia kurang untuk menunjukkan true zone-nya begitu ya, karena dia tadi ya terinvasi oleh mud filtrate-nya. Oke, ini jadi sebenarnya borehole environment ya, borehole environment yang ada gitu. Ya, semakin dia jauh dari borehole-nya, dia akan merekam zona uninvaded zone ya. Nah, inilah zona uninvaded zone ini yang akan kita analisis lebih lanjut karena dia tidak terpengaruh ya dari mud filtrate yang ada. Nah, untuk log selanjutnya itu adalah porosity logs, yaitu jenisnya neutron logs ya. Nah, sebenarnya neutrons ini
mengukur kadar hidrogen ya, kadar hidrogen dalam formation ini ya, di formation tersebut gitu. Biasanya formation yang kaya dengan hidrogen dia bisa saja mengandung oil atau airnya gitu ya, atau waternya gitu. Kemudian kalau saja kita bisa mengestimasi kadar dari hidrogennya, tentunya nanti kita bisa mengindikasikan adanya ini ya, water atau oil ya, water atau oil. Nah, inilah yang menjadi proksi untuk menentukan porositas formation tersebut gitu. Tapi tentunya ada kekurangannya untuk neutron loss-nya ini bisa di cukup sensitif juga terhadap perbedaan litologi ya. Seperti yang kita bisa lihat ya, pada prinsipnya kalau clay itu dia kan memiliki ini ya, clay particles-nya memiliki OH minus ini ya. Nah, OH minus ini nanti yang sebenarnya bisa mempengaruhi pembacaan dari neutron loss-nya ya. Kalau di shell ini dia nanti kalau di neutron loss-nya ini terlihat porous gitu ya. Porous, tapi sebenarnya tidak begitu porous karena yang diukur oleh neutron loss-nya ini sebenarnya H dari matriksnya gitu, matriks dari si clay mineralsnya ini sendiri. Nah, untuk porosity logs ini sebenarnya alat loggingnya ini akan mengemisikan neutrons ya, neutrons nanti akan bertumbukan dengan nukleus dari atom-atom yang ada di formation tersebut ya. Nah, kemudian nanti diukur ya, diukur ada detektor-detektornya seberapa besar energi ya, energi yang kembali begitu ya ke logging tools-nya tersebut. Nah, ini selanjutnya adalah porosity log ya. Nah, ini density ya, density. Artinya mengukur massa jenisnya ya. Nah, kalau untuk density log ini pada prinsipnya source-nya itu akan mengemisikan ya, logging tools-nya akan mengemisikan gamma rays, di mana nanti akan detektor akan mendeteksi ya adanya gamma rays yang kembali ke detektornya itu sendiri. Nah, dia akan mengukur density dari elektronnya tersebut, sehingga nanti tentunya density ini akan merepresentasikan ininya ya, density dari formationnya, baik itu matrix mineralnya maupun juga fluidanya begitu. Untuk porosity log ini biasanya dia digabungkan ya, porosity log ya, kombinasi antara porosity log, density dan neutron ya, nanti yang akan memperlihatkan adanya gas zone ya, zona-zona gas gitu ya. Nah, untuk low density karena gas itu low density ya. Nah, dia akan memperlihatkan porositas yang semu gitu ya, porositas yang semu gitu di density-nya ini. Nah, ini beberapa log respon dari neutron dan juga density logs ya, neutron dan density log di beberapa litologi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau misalkan di zona-zona gas ya, kalau kita fokus di sandstone-nya, misalkan kita ingin mencari zona gas hidrokarbon yang kita cari zona gas ini ya, biasanya dia akan memperlihatkan neutron porosity yang
ini ya, relatif lebih kecil ya, sangat kecil ya, mengalami defleksi ke arah kanan gitu ya. Defleksi ke arah kanan dan separasi antara neutron porosity dengan density lock-nya juga lumayan besar gitu untuk zona-zona gas gitu ya. Kemudian untuk density porosity-nya itu sendiri, tadi pada prinsipnya dia kalau di zona gas ini akan memperlihatkan density yang besar ya, density yang besar gitu. Walaupun dia sebenarnya gas gitu ya. Nah inilah biasanya ini cross plot antara density dan porosity. Density porosity dengan neutron porosity ini yang akan mengindikasikan adanya gas zone gitu ya. Sangat berguna sekali. Nah ini beberapa scale yang biasa digunakan ya. Scale yang tadi ya seperti ini. Nah di sini scale-scale-nya. Nah ini contohnya ya, kalau untuk neutron porosity biasanya dia dari minus 15 hingga 45 gitu. Ini dalam bentuk persentase. Sementara kalau untuk limestone scale density-nya itu dia dari 1,95 di sini sampai 2,95. Sementara untuk sandstone scale dia 1,9 dengan hingga 2,9. Nah, scale ini sebenarnya dibuat untuk ini ya, water bearing lithology ya, yang dimana 100% tersaturasi oleh water gitu ya. Dengan mengasumsikan seperti itu. Nah, untuk limestone scale atau sandstone scale kapan digunakannya? Tentunya kalau misalkan kita ada di zona-zona yang memiliki dominan limestone, berarti kita menggunakan density scale-nya limestone scale gitu. Kalau untuk yang dominan sandstone, kita akan menggunakan density sandstone scale. Nah ini kita akan melihat sebenarnya efek dari gas ya di cross plot antara neutron density logs gitu. Nah ini yang warna kuning ini adalah gas pocketnya, gas pocket zona-zona gasnya ya. Yang kita bisa lihat ya, neutronnya kecil, kemudian density-nya besar gitu ya, separasinya juga cukup besar gitu. Nah di sini misalkan. Nah ini yang lebih besar lagi gitu ya. Nah ini untuk density dan neutron logs-nya. Nah oke, kalau kita lihat ya, juga kita lihat bisa menggunakan gamma ray ya di sini. Gamma ray-nya di zona ini, berarti di sini ya. Di sini dia gamma ray-nya menunjukkan kecil ya, kecil gamma ray-nya nilainya, sehingga di ini kemungkinan adalah non-shell gitu ya, seperti sandstone misalkan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya porosity lock ini adalah sonic ya. Sonic berarti dia menggunakan gelombang suara ya, gelombang suara yang nanti akan ditangkap gitu ya, mengemisikan gelombang suara tersebut nanti ada receivernya ya, receivernya, detektornya begitu. Yang nanti sebenarnya pada prinsipnya mengukur transit time-nya begitu ya, transit time-nya. Karena pada prinsipnya dia bisa untuk mengukur porositas ya, porositas di mana gelombang suara ini bisa lebih cepat ya kalau dia melalui mineral gitu daripada dia melalui liquids ya. Sehingga kalau kita punya satu batuan ya, entah porous atau permeable gitu, kalau dia memiliki liquids yang ada, maka dia akan menunjukkan transit time-nya itu akan lebih besar ya
lebih besar daripada kalau misalkan dia tidak terisi liquids. Nah, ini kita bisa lihat di sini contohnya. Ini bagian yang porous rock dan juga misalkan di tight sandstone ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat ini travel time-nya dari yang kecil ya, dari yang kecil hingga yang besar. Kalau untuk dia porous rock yang ada hidrokarbonnya, tentunya dia akan menghasilkan travel time-nya yang lebih besar ya. Karena tadi terisi liquid begitu. Sehingga nanti jadi lebih lambat begitu untuk ini ya terekamnya yang di sini begitu. Kemudian untuk tight sandstone yang dia mungkin relatif hidrokarbonnya sedikit begitu atau tidak ada sama sekali, dia akan menunjukkan tadi ya soundnya atau suara gelombang suaranya travel di matriksnya begitu, sehingga travel time-nya akan lebih sedikit gitu ya. Nah ini. Nah, ini beberapa ini prinsip ya, dimana kalau kita bisa lihat ya, travel time dari shell ini bervariasi ya, tapi pada umumnya dia ini ya, memiliki travel time yang lebih besar ya, lebih besar daripada sandstone ya. Jadi kalau di sonic lock artinya kita mengincar travel time yang semakin sedikit ya, karena dia lebih porous begitu. Cara praktikalnya begitu. Nah, untuk sonic porosity ini berbeda ya dari density porosity ataupun neutron porosity gitu ya. Karena untuk sonic porosity ini sendiri sebenarnya lebih fokus dia mengukur primary porosity-nya. Nah, kalau dia untuk fracture atau wax ya, di mana mungkin porositasnya sangat besar gitu ya, dia kurang bisa untuk mengukur tersebut. Ini ada persamaan yang namanya Wiley time average ya, di mana nanti dalam persamaan ini bisa mengukur yang namanya sonic porosity gitu ya, Wiley time average-nya, di mana transit time yang ada terbaca di log dikurangi dengan transit time dari matriksnya gitu ya, dibagi dengan transit time dari fluida dikurangi dengan transit time dari matriksnya. Kemudian ada persamaan yang berikutnya, yaitu biasanya Raymer-Hunt-Gardner RHG gitu ya, di mana persamaannya ini ya 1 per delta T gitu sama dengan 1 dikurangin porositas kuadrat dibagi dengan delta T matriks ditambah porositas dibagi delta T dari fluida. Nah, ini di mana porositasnya sama dengan C dikali delta T yang terbaca di log dikurangin delta T MA dibagi dengan delta T log ya. Nah, untuk C-nya itu sendiri biasanya dia nilainya 0,67. Nah, ini ada chart yang bisa digunakan untuk melihat porositasnya ya. Jadi ketika kita mendapatkan pembacaan di log ya, tinggal kita plot saja gitu, dan sesuaikan juga harus disesuaikan dengan satuannya begitu ya sebelum kita plot. Nah, nanti akan kita plot apakah matriksnya dolomite atau matriksnya dia calcite atau quartz sandstone. Nanti ya hasilnya akan terlihat porositas sonic gitu. Nah, ini contohnya ya, ini contoh dari kumpulan ini ya, log pembacaan yang berbeda ya, log misalkan log gamma ray, kemudian ada log SP,
kemudian ada track kedua di sini ada resistivity-nya begitu ya, resistivity-nya. Kemudian track ketiga ini ada density, kemudian ρB ya, atau di sini mungkin ρZ ya. ρB ini adalah density porosity lock. Kemudian yang track keempat ini adalah sonic lock-nya. Ya, pada prinsipnya kita kan fokus terhadap ini ya, yang permeable zone ya, sandstone, nah, yang gamma ray-nya kecil. Nah, kita bisa identifikasi seperti itu zona-zona yang memiliki gamma ray-nya yang kecil begitu ya, gamma ray yang kecil. Nah, ini karena dia mengindikasikan adanya sandstone, lapisan-lapisan sandstone-nya itu sendiri begitu kan. Tentunya kita juga harus mengidentifikasi shell baseline-nya ya. Shell baseline. Nah, ini ya zone of interest-nya kita ya. Zone of interest-nya kita. Kemudian kita lihat di resistivity-nya. Kalau misalkan resistivity-nya cukup besar, artinya dia bisa saja mengandung hidrokarbon ya. Tapi kalau misalkan dia kecil gitu ya, dia berarti konduktif, dia relatif di water bearing zone gitu ya. Ya mungkin saja di sini ya, kalau kita lihat di sini ya, yang saya tandai. Ini dia berbeda ya di sini. Ada perbedaan di sini. Jadi ada defleksi ke arah kiri, di mana berarti dia less resistive ya. Mungkin di sini zona hidrokarbonnya, di sini zona yang di bawahnya itu adalah zona waternya gitu ya, zona waternya. Mohon maaf ini ya, sebenarnya kalau kita lihat ini ya, kalau di gamma ray-nya ini ternyata gamma ray-nya cukup tinggi ya, berarti ini di relatif ini ya, impermeable zone ya. Jadi yang kita lihat di sini ya, di sini dan di sini ya. Nah, mungkin respon dari resistivity-nya ini menunjukkan sebenarnya lebih ke respon ke tightness dari litologinya itu sendiri ya, perbedaan litologinya gitu. Dan juga mungkin ada zona-zona reservoir ya yang ada gitu. Tapi di sini kalau kita lihat mungkin di sini ya, di sini dan di sini ya. Di sini dia menunjukkan adanya lapisan yang sangat tipis sekali tapi resistivity-nya kecil. Artinya dia lapisan pasir shelly sandstone mungkin ya, shelly sandstone, tapi dia water bearing gitu ya. Water bearing kalau di sini. Nah, kalau di sini kemungkinan memang zona-zona hidrokarbon ya, ya cukup tinggi ya resistivitasnya gitu. Nah, kalau di sini juga kita bisa lihat ya, di zona ini kita bisa juga tandai sebenarnya ini di daerah sini yang relatif dia memperlihatkan resistivitas yang tinggi begitu ya. Kemudian dia gamma ray-nya juga rendah gitu. Nah, di sini juga bisa jadi sebagai zone of interest. Nah, ini ternyata kalau kita lihat juga ada gas pocket ya di sini, cross plot antara density dan neutron. Nah, ini. Nah, ini ya. Confirm ya ternyata di cross plot di density neutron ini mendukung adanya resistitivitas yang tinggi ya, resistitivitas yang tinggi, dan kemudian ada gas pocket di sini. Nah, ini ada beberapa ini sebenarnya cukup praktikal ya. Ini dinamakan dengan aturan Koko ya. Jadi Koko ini sebenarnya geologis dari Malaysia begitu, di mana membuat sebuah aturan dalam menginterpretasi ya. Jadi secara quick look gitu ya, secara cepat untuk menginterpretasi
data yang ada gitu. Ketika kita diperlihatkan lognya, kita langsung bisa menginterpretasinya. Nah, untuk Coco Rules ini sebenarnya memang harus ini ya, ada caution-nya ya, artinya kita harus berhati-hati dalam menginterpretasi menggunakan Coco Rules ini ya. Nah, misalkan ini first track kita harus persiapkan gamma ray-nya, kemudian resistivity di second track-nya gitu ya, track yang kedua. Dan yang track ketiga ini kita persiapkan neutron porosity dan bulk density, ini Robi-nya, bulk density ini. Dalam track yang sama begitu ya. Nah, juga yang kedua setelah kita persiapkan 3 track ini, juga harus diperhatikan ya untuk track ketiga ini untuk bulk density-nya ini apakah dia menggunakan sandstone scale atau limestone scale ya. Ya, kalau kita lihat di sini berarti dia ini ya lebih pakainya sandstone scale gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat density yang digunakan tadi 1,9 hingga 2,9. Oke, selanjutnya yaitu langkah selanjutnya kita akan melihat defleksi yang ada begitu ya, baik di gamma ray, kemudian resistivity, dan juga neutron porosity dan bulk density. Nah, ini mungkin sebuah contoh saja, mungkin di real world-nya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Nah, dengan mengkombinasikan pattern-pattern atau pola-pola yang ada dari defleksi kurvanya, kita akan bisa melihat ya mana zona reservoir, kemudian mana zona non reservoir, kemudian fluid types-nya gitu ya, apakah oil, gas atau water gitu. Iya ya, pada prinsipnya kita bisa lihat ya kalau misalkan ini ya di gamma ray-nya ini sendiri, kalau dia di shale baseline berarti dia shale gitu ya, lapisan ini. Kemudian ini di sini kan nilai gamma ray-nya ini ya kecil ya, artinya dia non radioaktif atau less radioaktif gitu. Ini lapisan dari sandnya. Nah, kalau kita sudah melihat ada lapisan sand begitu ya, berarti ini zone of interest-nya kita. Nah, tinggal kita lihat resistivitasnya ya. Kita beralih di resistivitasnya. Karena resistivitas ini tadi cenderung untuk memperlihatkan jenis fluidanya ya. Dimana kalau misalkan dia hidrokarbon berarti resistivitasnya besar ya, karena dia less conductive gitu ya. Kalau misalkan dia water bearing zone, di mana zona air gitu ya, dia akan konduktif ya, artinya resistivitasnya itu kecil begitu. Nah, ini ya, jadi di sand ini, lapisan sandstone ini dia terbagi menjadi dua ya. Ada hydrocarbonnya juga, terus ada lapisan water bearing zone gitu. Nah, ternyata kita beralih ke track yang ketiga ya. Kita melihat ya untuk hydrocarbonnya ini ternyata terbagi menjadi dua, yaitu gas dan oil. Kenapa? Karena kita melihat adanya cross plot ya antara neutron porosity dan density untuk di gas zone-nya begitu ya. Di gas zone-nya adanya separation yang cukup besar di sini ya, di mana tadi ya memperlihatkan neutron porosity yang kecil, sementara dari bulk density-nya juga relatif kecil ya, begitu. Nah, kalau untuk zona oil dia akan lebih rapat begitu ya.
Nah, ini quick look interpretation-nya ya, di mana ada pola-pola seperti ini. Misalkan ini defleksinya ya, defleksinya apakah ke kanan, ke kanan, kanan, kanan. Jadi kita tadi kan udah men-setting ya, di mana pertama gamma ray di track 1, kemudian ada resistivity, kemudian density dan neutron gitu ya. Nah, kalau misalkan polanya adalah ke kanan gitu, gamma ray-nya itu maksimum berarti ya, maksimum, terus kemudian resistivity-nya ke kanan gitu ya, maksimum, dan juga density-nya ke kanan, neutronnya juga ke kanan gitu ya. Dia adalah tight atau non reservoir gitu. Nah, karena memang tadi gamma ray-nya itu tinggi ya, berarti dia shell gitu. Shell karena dia ada radioaktifnya, sementara resistivity yang tinggi ya, resistivity tinggi dalam gamma ray itu sebenarnya mengindikasikan ini ya, bukan hydrocarbon tapi lebih ke arah tightness-nya dia gitu. Sangat tight sehingga pembacaan resistivity-nya ini besar gitu. Sementara kalau kita lihat di density dan neutron, tentunya dia akan memperlihatkan low porosity. Berbeda dengan shell gitu ya. Kalau shell ini perbedaannya hanya di neutronnya. Nah, kalau neutron tadi kan kita sudah membahas ya adanya matrix clay ya, matrix clay dalam neutron ini. Nah, nanti akan menghasilkan pembacaan porositas yang besar gitu ya. Padahal porositasnya lebih kecil gitu. Nah, maka dari itu neutron porosity di clay ini tidak bisa digunakan ya untuk clay gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pola dari left right 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 gitu ya. Jadi ini kita ada di low porosity reservoir gitu ya. Low porosity reservoir di mana semuanya defleksi ke kanan ya, defleksi ke kanan, resistivitas, density, dan neutron ya kalau kita lihat. Nah, ini akan memperlihatkan sebenarnya low porosity reservoir ya. Nah, kalau kita lihat ini gamma ray-nya ya relatif minimum nilainya gitu ya. Relatif minimum, sementara untuk resistivity-nya kemudian density dan neutronnya ini hanya sebenarnya memperlihatkan bahwa reservoir ini ketat saja, tidak mengindikasikan adanya fluida gitu ya. Kemudian kalau di water bearing reservoir dia defleksinya semuanya ke kiri gitu ya. Gamma ray-nya kiri, terus resistivity, density, neutron semuanya kiri gitu. Ya make sense ya, bahwa kalau ke kiri gamma ray-nya artinya dia minimum sandstone, kemudian resistivity-nya ke kiri artinya dia konduktif gitu ya, berarti ada water di situ, dan juga density dan neutronnya ya, yang akan memperlihatkan porositas yang besar di reservoir, tapi akan terisi oleh air. Nah, ini yang menjadi targetnya kita ya, kalau kita lihat oil bearing reservoir, kemudian gas bearing reservoir, polanya seperti ini. Left right dan juga left right untuk gas bearing zone ya. Nah, untuk oil bearing zone dia gamma ray-nya tentunya akan kecil nilainya gitu ya, karena less radioaktif, tapi akan memperlihatkan jenis fluida ya, resistivitasnya karena besar gitu ya. Kemudian density neutronnya juga akan memperlihatkan porositas di situ yang besar. Nah, berbeda gas bearing zone ini gamma ray-nya akan ini ya sandstone juga, berarti ya gamma ray-nya akan kecil ya, memperlihatkan nilai yang kecil karena tadi less radioaktif, juga higher resistivity gitu ya. Berarti di hydrocarbon zone karena dia non-konduktif gitu ya.
Tapi dia akan memperlihatkan lower bulk density ya, karena tadi lower gas density gitu. Nah, sementara kalau di neutron, neutronnya dia akan memperlihatkan low apparent low porosity di gas zone-nya gitu ya. Karena tadi lower neutron hydrogen interaction ya di gasnya tersebut dibandingkan dengan neutron hydrogen interaction dengan di waternya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ya gas bearing zone-nya ya, di mana ini di lapisan reservoirnya ya, low gamma ray gitu ya. Kemudian juga ini kita lihat di true resistivity-nya gitu ya, di yang warna merah itu dia adanya peak ya, peak ke arah defleksi ke kanan gitu. Nah, ini kemungkinan ada karbon gitu ya. Ternyata kalau kita lihat adanya cross plot antara density neutron dengan cross plot antara density porosity dengan neutron porosity gitu. Oke, selanjutnya adalah Wheelock correlation ya, Wheelock correlation. Jadi kalau tadi kita berbicara satu sumur ya, gitu kita menginterpretasi analisis Wheelock dalam satu sumur, bagaimana kita sekarang menginterpretasi mengkorelasi sumur-sumur yang ada begitu ya, antar sumur gitu ya. Nah, basicnya sebenarnya adalah untuk menginterpretasi sumur itu adalah kita fokus ke shell-nya gitu ya, shell-nya ini. Karena kenapa kita fokus ke shell-nya ya? Karena ada dua alasan ya. Sebenarnya shell ini yang sebenarnya sangat melimpah ya sebagai sedimentary rock gitu ya. Nah, jadi dia juga dapat dikenali ya menggunakan gamma ray gitu ya contohnya. Yang kedua adalah shell dan shelly intervals itu sangat cocok ya untuk dijadikan panduan untuk mengkorelasinya begitu ya. Nah, karena non shell ini distribusinya juga biasanya lokal begitu. Sementara kalau shell pelamparannya cukup melimpah ya, cukup melimpah. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau kita punya ada 5 well begitu ya, A, B, C, D, dan E begitu ya. Nah, bagaimana ya mengkorelasinya begitu ya, mengkorelasi antar sumur gitu ya. Kalau kita lihat ini kan ada lapisan non shell ya di sini. Kalau di yang kedua ini ada lapisan non shell di sini, kemudian kalau di lapisan ketiga ada non shellnya juga. Nah, 4 juga ada di sumur D ini non shellnya ini gitu ya. Nah, bagaimana ini mengkorelasinya? Kalau kita lihat kan di sumur A tidak ada shellnya begitu ya. Tapi maksud saya tidak ada ininya ya, sandstone-nya begitu, sandstone-nya. Nah, bagaimana mengkorelasi 5 sumur ini? Nah, makanya itu kita akan melihat sebenarnya pola-pola yang ada di log-nya tersebut, terutama untuk shell-nya itu sendiri ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini pola-polanya cukup mudah dibaca begitu ya, dimana kalau kita lihat pola di A ini defleksinya ke arah kanan, juga di B ini defleksinya ke arah kanan, C juga. Nah, ini bisa kita tarik sebagai satu korelasi begitu ya. Nah, bisa dikorelasikan lapisan tersebut. Nah, ya, begitu juga yang ini, kemudian yang ini ya.
Nah, untuk lapisan pasirnya itu sendiri, nah karena dia bersifat lokal, kita bisa untuk mengkorelasikannya seperti ini nanti, ya. Jadi korelasi antar shale gitu ya, korelasi antar shale. Nah, kemudian untuk batu pasirnya itu sendiri kita akan korelasi secara lokal saja begitu. Nah, inilah. Nah, ini berarti ada batu pasir di sini ya, zona reservoir kemungkinan kalau dia ada karbonnya itu sendiri. Nah, ini kita fokus bagaimana mengkorelasinya ya. Kenapa kita perlu untuk korelasi? Karena memang ini sangat berhubungan dengan topik bahasan yang sebelumnya ya, mengenai continuity ya, kemenerusan dari reservoir kita gitu. Nah, kalau reservoir kita tidak menerus gitu ya, berarti reservoir yang satu dan lainnya itu berbeda gitu ya. Nah, seperti ini kalau misalkan kita coba mengkorelasi, berarti di sini lapisan hidrokarbon kalau misalkan ada di sini, dia tidak akan berhubungan dengan lapisan hidrokarbon yang ada di sini gitu. Nah, gitu ya. Jadi volumetriknya berbeda sendiri di sini yang bagian atas dengan yang di bawah gitu. Karena continuity atau reservoirnya itu berbeda gitu ya. Kalau kita lihat di C sama D ini lengkap ya, reservoir yang atas dengan reservoir yang bawah gitu ya. Sementara kalau kita lihat reservoir yang bawah itu melampar dari sumur A hingga sumur D begitu, tapi tidak kita temukan di sumur E begitu. Nah, pada prinsipnya kalau kita melakukan korelasi, sebenarnya kita ini ya, geologis itu biasanya mengidentifikasi top dari formationnya, top formationnya ya. Nah, misalkan kita bisa lihat ya, ini contohnya aja top bitma gitu ya, top bitma. Kemudian di sini ada top bitma juga ya. Kalau kita lihat dari pola yang ada gitu ya, defleksinya agak ke arah kiri ya, agak ke arah kiri. Kemudian ada mungkin di sini ada markernya begitu ya. Nah, kemungkinan di sini top bitma-nya. Nah, ini top bitma ini bisa dikorelasikan gitu. Dan juga sebenarnya dari korelasi yang ada kita juga bisa melihat adanya lapisan yang kemungkinan tidak menerus ya atau hilang gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, kalau kita punya log seperti ini, tentunya kita ingin menginterpretasi atau mengkorelasikan ya A dengan B ya. Ini mungkin gamma ray ya biasanya, gamma ray, log gamma ray di sumur A dan sumur B. Nah, ini yang kedua ini adalah hasil dari kita melihat pola yang ada gitu ya. Pola yang ada, kita melihat bahwa di A ini kemungkinan yang di sini lapisan ini berhubungan dengan yang di bagian ini gitu ya. Dengan melihat pola yang ada begitu ya. Misalkan ini ya, berarti kalau kita lihat ini kan lebih blocky ya di bawahnya. Nah, ini juga bagian sini lebih blocky dan kemudian nanti ada defleksi ke arah kanan. Nah, ini juga dia defleksi ke arah kanan. Jadi kemungkinan ini bagian yang berhubungan dengan ini gitu lapisannya. Dan langkah selanjutnya kita melihat ini ya pola-pola yang ada ini ditunjukkan warna biru gitu ya. Nah, biru ternyata kalau kita lihat setelah kita lihat ya bahwa ada missing section di sini ya. Kalau kita lihat missing section di mana bagian yang ditunjukkan di yang keempat ya, keempat ini.
Ini lapisan merah kemudian biru ini ya, merah dan biru ini langsung dilanjutkan di bawahnya itu adalah lapisan yang kuning dan biru juga ini ya. Nah, sementara kalau di sumur A ini dia ada lapisan yang cukup tebal memisahkan antara merah biru di atas dengan kuning biru yang di bawah gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan missing section. Nah, missing section ini bisa karena ini ya adanya fault begitu, normal fault yang ada. Biasanya kalau missing section di bagian yang terkena fault dia hanya terimpact atau menyebabkan adanya tadi missing section di satu well saja begitu ya, atau beberapa well ya, beberapa well tapi biasanya lumayan sedikit begitu ya. Lain halnya kalau misalkan section yang ada itu benar-benar hilang di beberapa sumur ya, beberapa sumur ya. Kalau kita misalkan tarik korelasi dan cross section yang ada misalkan. Nah, inilah ini ya adanya zona unconformity di sini ya. Zona unconformity di mana adanya erosi berarti ya. Erosi di atasnya itu. Di atas dari lapisan kuning ini misalkan gitu ya. Nah, sehingga yang tadinya ada ini di sini missing di well A ini dia harusnya ada well B ini harusnya ada section yang di well A ini gitu ya, tapi dia langsung di atasnya itu adalah pelapisan yang ditandai dengan warna biru dan merah gitu. Sementara di well A ini juga ada missing section di situ ya, missing section misalkan kalau ini well X gitu ya. Nah, ini ada missing section di sini ya. Nah, ini yang tidak ditemui di well A gitu ya. Nah, ini yang mengindikasikan adanya unconformity di situ. Nah, ini contoh-contohnya saja sebenarnya bisa dicoba ya, coba A, B, dan C, di mana ketika kita mengkorelasikan antar sumur, nanti kita akan melihat adanya pola-pola tertentu ya, di mana misalkan di kasus A ini sebenarnya mengindikasikan adanya normal fault gitu. Kemudian yang B ini dia lebih ke arah karena ada setelah dikorelasi ini ada missing section yang cukup intensif ya, intensif di well-well yang ada begitu. Nah, inilah nanti yang disebut dengan ini ya, adanya unconformity di situ. Lain halnya kalau di C ini dia lebih ke arah pinch out begitu ya. Pinch out mungkin saja adanya zona-zona seperti limestone gitu ya, pinch out yang ada begitu. Kalau ini sebenarnya skematik saja yang memperlihatkan misalkan kita punya sumur di sini dan kemudian ini wellbore-nya kita dilakukan pengukuran. Tentunya kita akan melihat begitu ya. Green unitnya itu missing ya, green unitnya missing, tidak ada gitu ya, karena ini ya jauh dari wellbore-nya kita ya. Ini pengaruh dari normal fault ini. Tapi karena ada ini ya wellbore kita defleksi gitu ya. Jadi tidak hanya vertikal tapi lumayan ada inklinasi di sini. Kita akan melihat adanya perulangan ya, perulangan red unitnya ya. Perulangan red unit. Nah, ini bisa mengindikasikan adanya normal fault gitu.
Beda dengan misalkan kita reverse fold begitu ya. Ada reverse fold di mana ada repetisi ya di green unit ini gitu ya. Bagian atas ini. Kemudian unit yang miss itu adalah yang bagian bawahnya ya. Di mana tidak terekam dalam lognya kita gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Bisa berlatih. Tadi ada exercise-nya untuk mengkorelasi sumur gitu ya. Untuk praktikum atau tutorialnya nanti kita lebih ke arah menggunakan data satu well dan kita coba untuk analisis well log secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Itu nanti detailnya akan dijelaskan oleh asisten dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.